Salam jumpa untuk pemirsa Republik Geser di mana saja berada. Sebelum lanjut, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Republik Geser, jadi tujuan utama memilih pemimpin di Republik Geser ini adalah menyampaikan ide-ide cemerlang ke seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu nanti dapat masukan-masukan dari pimpinan Geser, dari pusat sampai daerah yang bisa diekspos di Republik Geser. Jadi cepat berkembangnya Republik Geser karena masif, terstruktur. Kalau menyebar luaskan ide-ide cemerlang ini, black campaign, white campaign bisa, tidak dilarang. Beda dengan di peraturan-peraturan yang mempunyai ketentuan. Di sini black campaign apa? Black campaign ya menyusup keluar dengan nyodok nggak apa-apa. Mau kampanye di Republik Geser ini bebas, nggak ada masalah. Karena di sini yang menentukan ini, tapi kalau di real kenyataannya nggak boleh. Kalau di sini bebas di Republik Geser. Kampanye itu dengan white campaign, black campaign boleh. Mengkampanyekan secara masif dan terstruktur boleh. Tapi yang dikampanyekan di sini adalah program-program unggulan. Program unggulan yang dapat mensejahterakan banyak orang. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang saya akan bawakan judul jabatan-jabatan penting di Republik Geser. Itu jabatan-jabatan. Apa sebab ada jabatan ini? Nanti itu tadi. Penyebar luasan ide-ide kreatif, penyebar luasan solusi-solusi jitu, penyebar luasan program-program unggulan Republik Geser ini nyampe ke masyarakat secara masif, terstruktur, nyata di masyarakat. Nah, itu tujuannya. Pimpinan apa saja, jabatan apa saja yang ada di Republik Geser? Pertama, satu orang presiden Geser. Nanti bila perlu juga ada wakil presiden Geser. Untuk wakilnya belum ada, tapi presidennya saat ini saya, presiden Geser. Nyoman Subamio. Nah, itu nama presiden Geser. Dan ada 34 gubernur Geser. Jadi karena Republik, ada Republik Geser, ada Presiden Geser. Nah, kalau gubernur, ada gubernur Geser yang memimpin di wilayah provinsi, yang mengkoordinasikan di wilayah provinsi. Itu ada 34. Jadi penyebaran ide-ide kreatif itu, nah nanti yang memfasilitasi itu namanya gubernur Geser. Untuk membantu Presiden Geser ada 34 gubernur. Nanti ada yang namanya di bawah gubernur. Gubernur nanti yang mengkoordinasikan, difasilitasi oleh pusat. Ada namanya nanti Bupati Geser dan Wali Kota Geser. Berapa itu? Untuk Wali Kota Geser ada 98 kota. Untuk Bupati Geser nanti ada 416 Bupati Geser. Sesuai dengan tujuan tadi, dibuatnya pimpinan atau pejabat-pejabat di Republik Geser. Itu nanti ada ketentuannya. Jadi yang diutamakan dulu itu Presiden Geser 34
gubernur geser dan 514 kabupaten kota. Itu akan segera dibentuk untuk menyebar luaskan ide-ide kreatif yang ada di Republik Geser, yang dapat memberi keuntungan dan memberi kesejahteraan bagi pemirsa Republik Geser di mana saja berada, untuk mengkampanyekan ide-ide kreatif yang unggul yang dapat mensejahterakan banyak orang secara masif dan terstruktur. Nanti Bupati Geser ini akan mengelola camat geser di tiap daerahnya. Jadi dia mengangkat nanti camat geser di daerah itu yang paling menjadi ujung tombak. Di bawah camat nanti ada yang namanya kepala desa geser dan lurah geser. Tuh. Jadi benar-benar nyampe ke masyarakat. Nggak bohong ini. Begitu dikampanyekan sampai ke masyarakat. Sekarang ada ide cemerlang yang masuk di Republik Geser. Langsung sampai ke masyarakat. Nah kalau sekarang orang baru didirikan, ya belum. Nanti dikampanyekan makanya. Dikampanyekan nanti. Kalau Republik Geser sudah bergerak, sesuai dengan namanya Geser, Gerakan Sejahterakan Rakyat, itu bergerak. Boleh nanti pemirsa lihat. Nggak rugi deh jadi orang yang nonton Republik Geser, channel Republik Geser, nggak rugi, benar-benar memberikan keuntungan nyata. Tetapi tidak semuanya pemirsa. Jadi saya ulangi, nanti akan ada pemilihan presiden geser. Akan ada pemilihan 34 gubernur geser. Akan ada pemilihan 514 bupati dan wali kota geser. Nah setelah itu baru akan dibentuk unit oleh bupati-bupati di seluruh Indonesia. Unitnya itu adalah camat geser dan kepala desa dan lurah geser. Nah itu unitnya. Jadi dari pusat sampai daerah Republik Geser ini terstruktur, masif. Itu tujuannya, masif, penyebaran itu masif gitu. Jadi apapun ide-ide kreatif cepat nyampai. Bantuan apapun yang ada untuk masyarakat juga cepat nyampai. Misal di daerah terjadi bencana, disampaikan oleh bupati gesernya, langsung ke Republik Geser nyampai. Itu loh maksudnya. Jadi nggak berlebihan, nggak salah, dan nggak menyalahi aturan. Channel Republik Geser ini ngangkat nggak ada masalah. Itu hak prerogatif daripada channel Republik Geser. Jadi beda-beda pemirsa. Nanti ada yang anggap, oh ini lebih enak nonton Sunda Empire, silahkan. Itu silahkan pemirsa. Kalau ini tujuannya benar-benar untuk membagi teknologi-teknologi jitu untuk masyarakat Indonesia. Menyebar luaskan teknologi inovatif yang kreatif. Yang dapat mensejahterakan banyak orang. Ini real nyata diberikan. Dan mengkampanyekan apapun yang ada di Republik Geser. Jadi tidak terpaku pada yang lain dan tidak menyalahi aturan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!